Santi Handiana mengalami pusing kepala hebat di hari kembarannya. Sinta Handiana ditemukan tewas mengenaskan. Kuli bongkar muat Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, menemukan tubuh Sinta terbungkus kardus mengambang di sisi kolam pada Selasa 29 Oktober 2024. Sinta dan Santi adalah kembar identik dari 6 bersaudara. Keduanya sejak kecil hidup terpisah karena perekonomian sulit orang tuanya. Santi syok sepanjang hari mengalami pusing hebat. Tiba-tiba polisi datang mengabarkan jasad Sinta ditemukan tanpa kepala. Cuman pas hari Selasa kan saya pikir itu cuma pusing biasa. Emang kepala saya dari pagi itu udah nggak bisa digerakin sampai malam itu sakit benar-benar sakit. Cuma kan saya nggak tahu kalau ada kejadian kayak gini. Itu harus seluruh kepala. Oke. Udah diurut, udah dikerik, udah minum obat juga. Itu nggak hilang. Ada kabar kakak ibu ini Hari Selasa sore jam 5. Pas udah datang polisian, mungkin udah pada saat ditemuin kali. Itu juga pas udah dapat kabar sih nggak langsung hilang. Oke. Masih ada gimana gitu, nggak enak. Oke. Tapi sempat ikut yang pas ke kepolisian, nggak ikut. Ibu dengar kabar pertama kali gimana, Bu? Kabar kakak seperti itu. Saya sih pas belum ngedengar namanya, nggak mungkin. Saya pikir nggak mungkin. Pas polisi nyebut namanya, baru saya kaget. Masa sih? Gitu. Oke. Dari kecil seperti apa sih, Bu? Maksudnya ada kenang-kenangan tersendiri nggak buat Ibu? Kalau dari kecil saya emang selalu berdua kemana-mana juga main bareng. Mungkin karena jarang ketemu kali ya. Iya. Kembar identik ya, Bu? Cuma beda 5 menit doang. Bulan April. Yang lebih dulu Bu Sinta. Tadi disebutkan nggak tinggal bareng. Beliau tinggal sama orang tua saya tinggal sama nenek saya. Paling saya ketemu kalau saya lagi libur sekolah, saya dijemput sama orang tua saya ke rumahnya gitu sini, Tangerang. Ntar saya pulang lagi hari Minggu gitu. Kalau rumah nenek Di Jakarta. Bebek. Pesan-pesan khusus dari almarhum? Nggak ada sih. Kalau beliau sendiri orang sebenarnya seperti apa sih? Sama saudara ya sama seperti kayak yang lainnya, sama saudara pasti peduli, Mbak. Untuk anak dia Apresiasi. Kalau ketemunya terhitung sering, Bu? Maksudnya semenjak sama-sama menikah lah istilahnya gitu. Karena kita ada beda rumah kali ya, jauh Iya. juga. Iya. Ibu tinggal di Depok. Di Depok. Almarhum di sini ya? Almarhum di Jakarta Muara Baru. awalnya, sekarang baru pindah ke sini. Kita adalah 2 tahunan ya. Suaminya meninggal, baru beliau pindah ke sini. Sekarang kondisi dari anak-anaknya sendiri seperti apa sih, Bu? Terpukul lah, pasti anak mah mendengar, apalagi ibunya. Iya. So kata orang tuanya sendiri. Terakhir, orang tua yang terakhir. Nah dibilang ini ya, Heeh. ngomongnya kita susah. Sakitnya sakit banget. Bu Sinta ditinggal suaminya tadi tahun berapa? 2020. Karena COVID tadi, Bang. Enggak, Oh, sakit. sakit biasa. Memang kebetulan pada saat COVID gitu. Dan dia juga punya penyakit paru-paru. Tak sampai 24 jam setelah penemuan jasad Sinta, anggota Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap Fauzan alias Omeh di rumahnya di kawasan Muara Baru pada Rabu 30 Oktober. Ia mengaku membuang kepala korban lebih dulu di sela pagar Jalan Inspeksi Waduk Pluit, sementara tubuhnya disimpan di gang sempit rumahnya. Fauzan baru membuang tubuh korban besoknya. Polisi menemukan potongan kepala korban Rabu dini hari atau sehari setelah tubuhnya lebih dulu ditemukan kuli bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru. Lokasi penemuan kepala dan tubuh korban berjarak 600 meter. Pengamatan tribunjakarta.com, Fauzan tinggal di kontrakan lantai 2 yang aksesnya melewati tangga sempit. Menurut tetangga, Fauzan tinggal bersama istri dan anaknya di kontrakan tersebut. Ia sudah menetap di Muara Baru, Penjaringan, sejak kecil. Kalau yang Mbak kenal dia kerjanya sebagai apa sih? Broker. Broker. Ngirim ikan. Nah pas pada saat kejadian tuh dia bawa apa sih Mbak? Yang Mbak tahu? Nggak ada yang tahu, itu nggak ada yang tahu. Yang ini mah ikan. Tapi bawa kardus. Bilangnya ikan apa katanya? Ikan kembang. Iya iya. Tapi memang kesehariannya dia memang bermain di bidang ikan gitu ya? Siap. Kalau gitu lagi Sama tetangga itu dia sering berinteraksi nggak sih, Mbak? Sering ya? Aku sama tetangga apa? Mbak pas hari kejadian memang ada wanita masuk atau gimana sih Mbak? Saya nggak tahu. Keributan gitu? Nggak ada. Ada dengar. Udah berapa lama tinggal di sini, Mbak? Kecil. Ah, orang sini dia. Emang orang sini.
sini. Orang sini asli ya? Orang sini asli. Emang kalau di rumah situ dia tinggal sendiri atau gimana? Gak ada keluarganya, sama anaknya. Oh, dia udah punya anak. Udah punya anak dua. Aksi Fauzan menghilangkan jasad korban Sinta terekam CCTV menggunakan gerobak. Dari video yang didapat tribunjakarta.com, Fauzan yang sehari-hari sebagai tukang jagal kambing dan sapi ini terlihat membawa jasad Sinta dengan kardus dan karung berukuran cukup besar menyerupai bungkusan ikan. Husnul, ketua RT setempat mengatakan, Fauzan mendorong gerobak berisi mayat korban ke pasar lalu memindahkannya ke mobil bak terbuka menuju pelabuhan Muara Baru. Di sini ada fotonya, ada CCTV di masjid, ada informasi katanya dari atas rumah dia diturunkan bawa arah ini pakai lori dibawa ke pasar. Di pasar saya cek CCTV, kebetulan situ mobil losbaknya udah ada, dinaikin dah di mobil losbak, dibawa ke dalam pelabuhan Galang. Disitulah mayatnya pagi-pagi ketemu dengan orang mancing viral, mungkin lapor ke Polsek Galang. Itulah viral. Ada warga yang nanyain nggak sih Pak kalau dibawa apa Pak? Kalau dibawa mayat itu di CCTV pasar itu pakai mobil losbak. Itu pas pelakunya sendiri bawanya atau sama siapa Pak? Kalau dari CCTV sini si pelaku yang mendorong lori, yang baju merah yang megang lorinya. Siapa baju merah itu siapa Pak? Kurang tahu saya sendiri. Itu bukan warga sini. Mungkin temennya si pelaku. Kalau ditanya kata dia itu yang dibawa apa Pak? Ikan. Ya memang warga sini dia tuh dulu usahanya ikan, dipercaya dong namanya warga sini. Apa itu ikan? Memang percaya namanya ikan, dia orang yang kerjanya ikan tuna apa. Nah, tidak tahu bahwa itu mayat. Beberapa pedagang membantu Fauzan menaikkan karung ke bak mobil tanpa tahu isinya jasad Sinta. Salah satu pedagang yang membantu mengangkat karung adalah Sutrisno. Malam itu ia sedang siap-siap pulang ke rumah setelah menutup toko sembakonya. Bapak bisa bantuin tuh awalnya dia kayak gimana Pak? Saya pas mau pulang, udah naik motor, lihat itu mau naikin berat, saya sering bantu naik, dorong doang di dalam mobil. Saya sempat nanya, apa Mas? Jawabnya, ikan mau dikirim ke, mau dipakai ke bandara. Butuh berapa orang untuk angkat bungkusan itu Pak? Ya itu berdua, terus ada yang bantu, 2 orang sama saya. Bantu naikin doang. Kalau yang bawa dari itu berdua. Ini dia bilang itu apa tadi isinya? Ikan. Mau dipakai ke bandara. Pada saat itu ada bercak-bercak atau basah kah atau gimana sih kondisi karungnya gimana Pak? Rapi. Nggak ada rasa bau apa, ini nggak ada sama sekali darah juga nggak ada. Bau pun nggak ada ya? Nggak ada. Fauzan pernah menikahi korban secara siri 2 tahun lalu namun kandas. Fauzan kembali bertemu pada Minggu 27 Oktober saat korban mengaku butuh ikan. Di pertemuan ini Fauzan sakit hati dengan ucapan Sinta yang telah menghina istri dan ibunya. Sehingga ia memutuskan menghabisi korban. Salah satu bukti kejahatan pelaku adalah pisau yang sehari-hari jadi alat kerjanya. Sakit hati Pak, korban ngerendahin istri saya, ibu saya. Korban ngucapin istri saya pelak, orang tua saya pelak. Pernah ada dulu, sudah 2 tahun yang lalu kita pernah siri. Menikah siri? Iya, dulu pernah. Cuma udah bubar. Udah lama juga nggak ada hubungan, udah nggak ada kontak. Pas hari Minggu itu ada kontak dia kepala dulu. Buang kepala dulu? Kalau jasadnya mah besoknya Pak. Besoknya baru kamu buang? Setelah saya bungkus rapi. Mau bungkus rapi semuanya? Iya. Pada saat pelaku diminta untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan mencoba untuk melarikan diri, sehingga petugas kami melakukan tindakan tegas terukur berupa penembakan di kaki pelaku. Saya juga nggak tahu Pak, saya waktu nggak ngeliat apa-apa, saya itu sangat emosi aja kali. Kalau ini yang korban ini nggak ada, bahkan nggak pernah seru mas sebenarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.